Ketika seseorang atau diri kita mengalami sakit, maka otomatis kita akan pergi mengunjungi dokter dengan berharap kalau penyakit kita bisa disembuhkan. Namun teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya pun ingin memberikan informasi dan berbagi pengalaman yang sudah sering saya rasakan, di mana yang tadinya penyakitnya satu ketika kita ingin mengunjungi dokter ya, namun setelah pulang dari dokter itu justru penyakit baru akan bertambah. Nah, untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya pun ingin berbagi atau sharing pengalaman yang terjadi dalam kehidupan saya, di mana saya pulang pergi mengunjungi banyak dokter di berbagai negara. Namun di sini saya akan memberikan contoh antara negara Swiss dan negara Indonesia. Jadi dua-duanya saya mengunjungi banyak dokter dan saya temukan ada dokter-dokter yang bagus, yang artinya mereka menjalankan tugasnya dan sumpah kedokterannya secara profesional, secara baik. Namun ada juga banyak juga ya dokter-dokter yang menurut saya tidak menjalankan profesi secara profesional dan sumpah jabatannya sebagai dokter. Di mana pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa contoh atau hal yang terjadi pada diri saya. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada semua sahabat dimanapun kalian berada untuk lebih berhati-hati memilih dokter. Jadi menurut saya dokter itu bukan Tuhan. Mereka pun bisa saja membuat kesalahan yang membuat fatal akibatnya kepada kita sebagai pasien. Hal ini baru saja terjadi beberapa hari yang lalu sebelum saya membuat video ini tuh, karena terjadi nyata ya di negara Swiss, di mana kebetulan hari itu hari Kamis ya, saya merasa tidak enak badan, agak sedikit panas, lantas juga ada perut di sebelah kanan agak sakit kayak begitu. Itu keluhan saya sehingga saya mengunjungi biasanya saya mengunjungi dokter pribadi saya. Namun kebetulan saat ini beliau sedang berlibur, jadi saya mengunjungi dokter lainnya. Yang penting kan dalam pikiran saya bisa mendapatkan pertolongan obat sebelum dokter pribadi saya pulang dari liburannya. Nah, saya pun pergi hari Kamis ya, dan setelah pemeriksaan di dokter ini, saya diperiksa darah, diperiksa urin, seperti itu. Maka dia memberikan obat kepada saya, antibiotik dan obat lainnya ya, seperti itu. Nah, setelah sampai rumah saya langsung meminum obatnya sesuai petunjuk dosis yang dikatakan ya oleh dokternya. Namun sorenya itu saya kok langsung mual-mual, pusing ya, dan juga sesak dada saya. Nah, ini tuh tidak saya rasakan. Sebelum saya pergi ke dokter itu saya tidak merasakan hal itu. Lantas juga keluar keringat dingin ya, seperti itu. Badan pokoknya nggak enak. Namun saya pikir, saya masih harus terus meminum obat itu gitu kan. Jadi masih memerlukan waktu beberapa hari sampai kondisinya membaik. Saya yakin teman-teman pun akan berpikir sama dengan saya ya. Kita tidak bisa hanya baru minum 1 kali atau 2 kali obat langsung merasa ini memang obat untuk penyakit yang saya derita kayak begitu. Nah, namun setelah ketiga kali minum obat dan keesokan harinya ya, yang berarti hari Jumat, saya meminumnya kembali, mualnya makin bertambah sehingga hampir setiap jam saya harus muntah-muntah ya, kayak begitu. Mohon maaf teman-teman, tapi saya harus menjelaskan secara detail ya.
Dan bisa dibayangkan kalau kondisinya seperti itu ya, jadi kita itu yang tadinya penyakitnya hanya agak sakit di perut bagian kanan ya, seperti itu jadi bertambah kan ya, dengan kita harus pulang pergi ke toilet, berusaha menahan sakit di dada ini ya karena muntah dan sesak dan keringat. Pokoknya makin banyak penyakitnya ya saat itu. Akhirnya saya masih tetap bertahan, masih melanjutkan minum obat itu. Sampai Jumat malam saya sudah merasa, no, ini something wrong. Ini ada sesuatu yang salah. Lantas suami saya membaca obat-obatan yang diberikan dari dokternya itu ya, antibiotik dan obat yang lainnya itu, memang ada efek sampingan dari antibiotik yang diberikan kepada saya. Memang karena seharusnya dokter itu menanyakan dulu ya, waktu sebelum dia memberikan antibiotiknya. Apakah Anda mempunyai alergi dengan antibiotik apa-apa. Nah itu yang biasa kita dengar dari seorang profesional dokter. Atau kalau kita ke rumah sakit mau operasi mau apa, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu dikatakan ya kepada kita, ditanyakan. Nah, namun ya udah ya, saya pikir ini ada sesuatu yang salah. Akhirnya suami saya memutuskan untuk membawa saya ke emergency di rumah sakit karena saya udah nggak tahan lagi, sampai kalau kasarnya itu udah nggak bisa jalan lagi ya, karena harus terus muntah. Sebetulnya sudah tidak ada yang dimuntahkan karena perut sudah kosong, tapi ini masih terus seperti ada yang mau keluar kayak begitu. Dan pusing ya minta ampun, dan pokoknya tidak nyaman. Sehingga obat yang sudah saya makan dari hari Kamis dan Jumat itu tidak menolong saya, malah menambah derita penyakit saya. Nah seperti itu teman-teman. Akhirnya ketika di rumah sakit dicek dan ini itu, saya itu mempunyai alergi dari antibiotik tersebut. Nah di sini setelah pemeriksaan sampai ultrasound ya, kalau di rumah sakit kan komplit seperti itu, dokter yang ada di rumah sakit memutuskan untuk mengganti semua obat yang harus diminum yang diberikan oleh dokter yang saya kunjungi sebelumnya. Dan hanya 1 hari berikutnya saya merasa sehat kembali, sehingga saya bisa membuat video ini untuk sharing kepada teman-teman. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan kepada sahabat, dokter itu bukan Tuhan. Mereka pun bisa membuat kesalahan seperti kita-kita yang simple, yang sederhana. Dan itu adalah salah satu bukti contoh. Namun selain itu pun saya ingin memberikan pengalaman yang lain di mana saya mendatangi satu orang dermatologis ya, jadi dokter ahli kulit khusus, di mana beberapa tahun kemarin ini kejadiannya, di belakang punggung saya itu ada seperti benjolan kecil dan saya merasa gatal sekali. Beliau mengatakan ini harus diangkat, dioperasi kecil. Oke, silahkan dilakukan ya, karena saya pikir itu hal yang kecil ya, silahkan diangkat. Dan di operasinya juga langsung pulang kayak begitu ya teman-teman, hanya di dokter dermatologis khusus penyakit kulit kayak gitu. Nah setelah itu pun beberapa hari kemudian saya kan ada janji untuk dicabut jahitannya ke dokter tersebut. Sebelum saya pergi mengunjungi dokter tersebut, saya memperlihatkan lukanya kepada suami, kepada anak-anak saya yang kebetulan ada ya di rumah saat itu. Oh itu sudah bagus lukanya. Dan saya pikir oh saya hanya pergi untuk mencabut jahitannya saja. Namun ketika datang, dokternya mengatakan kalau ini infeksi dan harus dibuka kembali. Seperti itu teman-teman. Ini di negara Swiss tuh ada ya dokter yang begitu. Walaupun dokternya sendiri bukan orang Swiss ya, jadi untuk di sini saya akan memberikan informasi juga. Banyak sekali dokter-dokter yang
hidup dan bekerja di negara Swiss ini dari banyak negara ya. Ada yang dari Jerman, dari Prancis, dari pokoknya banyak negara ya, seperti itu. Lantas saya heran. Saya berkata kepada dokter, "No dokter, penglihatan suami dan anak saya, bahkan saya melihat dari kaca ya, kayak begitu, ini sudah kering dan saya tidak merasakan ada infeksi, ada keluar nanah cairan apapun seperti itu." Namun dokternya tetap bersitegang, no, ini ada infeksi katanya. Nanti dia bilang, kalau besok Anda harus ke sini lagi dan saya akan membetulkannya katanya gitu. Saya hanya bingung ya saat itu. Saya bilang oke, besok saya kemari. Nah, cuman teman-teman, apa yang saya lakukan setelah keluar dari praktek dokter dermatologi tersebut, saya langsung menelpon dokter pribadi saya, di mana saat itu kebetulan dia tidak sedang berlibur ya. Jadi saya mengatakan kalau ini tuh begini kayak gitu. Dan dokter pribadi saya itu langsung menyuruh saya datang ke tempat prakteknya. Dia pun langsung mengecek lukanya dan dia melihat kalau itu semuanya pun sudah bagus ya, tidak ada infeksi. Di depan mata saya, dokter pribadi saya mengangkat telepon dan dia pun menelpon ke dokter dermatologi tadi. Dia marah ya dan dia meminta report apa yang sudah Anda lakukan kepada pasien saya, seperti itu. Jadi di sini tuh ada sekali ya, nyata sekali ada dokter di mana yang bekerja secara profesional menyembuhkan pasien, tetapi ada juga dokter yang hanya mencari uang. Nah ini tuh saya yakin di Indonesia pun sama. Dan barangkali hal ini pun terjadi kepada salah satu sahabat yang menonton video ini. Barangkali kalian hanya diam saja ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya saya membuka situasi seperti ini, kalian akan lebih terbuka wawasan dan akan lebih berhati-hati untuk berkata tidak kepada dokter jika kalian kurang yakin ya dokternya itu berniat baik menyembuhkan secara profesional untuk diri kita. Nah, seperti tadi contohnya, dokter dermatologi tersebut ya, sudah jelas ini kering, tapi dia bilang saya harus dioperasi kembali. Ini kan sangat-sangat brutal ya, seorang dokter melakukan hal tersebut kepada pasien. Dan sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya juga ketika saya berlibur ke Indonesia. Biasanya saya itu pulang mengunjungi Indonesia setahun sekali minimum ya, kadang-kadang 2 kali dalam 1 tahun. Saat itu saya tuh hanya ingin kontrol saja karena rutin ya, setiap 6 bulan sekali saya perlu obat-obatan dari dokter atau kontrol kondisi saya, supaya karena kita kalau sering traveling juga kita perlu memeriksakan kondisi kesehatan kita. Nah, saat itu saya mengunjungi salah satu rumah sakit yang berada di Bandung dan mencari dokter ahli dalam, internis ya, seperti itu. Nah, ini juga pengalaman lain. Mohon maaf ya, jadi karena saya sudah terlalu lama mungkin hidup di negara Swiss, tentu saja sistem berobat itu berbeda. Namun saya pun masih ingat ketika kecil kalau berobat di Indonesia ya seperti itu. Kalau rumah sakitnya rumah sakit yang cukup baik ya untuk kota Bandung, yang cukup terkenal juga. Dan saya yakin semua rumah sakit di Indonesia pun kalau pelayanan itu ya mungkin hampir sama dengan di rumah sakit di negara Swiss ya. Yang maksudnya kembali ke profesionalnya. Kalau dia melakukan tugasnya secara baik ya kita akan dilayani dengan baik. Namun banyak juga yang
mereka melakukan pekerjaannya karena perlu gaji atau perlu income saja, sehingga mereka melakukan pekerjaannya itu tidak secara profesional, yang artinya seenak perutnya saja. Nah, saya mengunjungi internis tersebut, antri gitu kan, itu sudah biasa menurut saya, dan kami di sini pun di negara Swiss sudah terbiasa hidup antri ya, tidak akan pernah menyerobot minta didahulukan kayak begitu, tidak pernah. Nah, begitu bagian saya, ada 2 orang sales yang menjual obat yang menawarkan ke dokter tersebut. Nah, jadi di dalam ruangan kaca itu ya, kita bisa melihat dari luar, dokternya itu ada 1 perawatnya. Nanti setelah pasien sebelum saya ya, jadi itu keluar, 2 orang yang penjual obat ini, mereka cepat-cepat nutup pintu dan berkata kepada suster dan dipersilakan masuk ngobrol sama dokternya. Kita kan dari luar bisa melihat ya kalau 2 orang tersebut itu membuka tasnya dan mengeluarkan obat-obatnya, walaupun saya tidak mendengar pembicaraannya. Saya masih bersabar dan saya hanya melihat, oh my God, di sela-sela pekerjaannya ya, ini dokter ya, sangatlah tidak profesional. Di sela-sela tugasnya sebagai dokter, dia pun berbisnis lainnya ya dengan tukang obat tersebut. Saya mengatakan tukang obat, entah dari farmasi mana ya. Nah, tapi saya masih oke karena saya yang memerlukan dokter. Nah, di sini ya teman-teman. Beda kalau dengan di negara Swiss, kita itu kalau dengan dokter itu karena sudah janjian dan diberikan waktunya ya, kalau janjiannya jam 4.15 kayak begitu, itu sudah khusus untuk kita. Tapi kalau di Indonesia kan berbeda sistemnya, jadi kita harus nunggu dan harus bersabar seperti itu. Nah, begitu saya dipanggil ya, saya pun masuk dan mengatakan keluhan yang saya rasakan. Dokter itu nggak tanya apa-apa ya sama saya, hanya mendengarkan keluhan saya, lantas dia tuh langsung nulis di resep. Ada nulis ini obat-obat gitu yang harus saya minum. Nanti dia tidak memeriksa apa-apa, tidak bikin apa-apa. Lantas mengatakan, nah ini ibu obatnya yang harus diminum. Dia memberikan resepnya itu kepada saya. Saya bilang, halo, obat apa ini? Dia bilang gitu. Iya, ibu kan sakit, jadi ibu perlu minum obat ini. Momen, tunggu dokter. Anda sebagai dokter harus menjelaskan satu persatu obat apa ini dan untuk apa, saya bilang begitu. Jadi saya itu langsung gimana gitu ya, karena kalau di negara Swiss ya kembali lagi ya, jarang sekali saya menemukan dokter seperti itu. Dan di Indonesia pun saya menemukan dokter yang baik, yang bagus ya. Di Bali saya menemukan dokter sampai langganan ya. Saya terbang khusus ke Bali karena saya senang dengan dokter tersebut. Simple dan betul-betul saya merasa disembuhkan kayak begitu kan. Nah, namun yang di rumah sakit di Bandung ini, akhirnya dia pun menjelaskan kepada saya ya, karena saya kan ngotot kayak gitu. No, saya bilang, kamu harus menjelaskan kepada saya obat apa ini kayak gitu. Dia menjelaskan, oh ini vitamin, ini obat apa untuk antibiotik, ini obat panas, ini obat gini-gini. Saya pikir saya mau minum obat itu, dokter. Halo, yang nomor 1 coret, saya bilang. Nomor 2 coret. Saya yang mengatakan itu kepada dokter karena kesel ya teman-teman ya. Mohon maaf para dokter ya, saya tidak mengatakan semua dokter seperti ini, tidak. Namun saya garis bawahi, masih banyak dokter oknum yang memperlakukan pasien seperti ini. Namun saya sangat sedih, barangkali banyak pasien-pasien yang tidak bisa menolak seperti yang saya lakukan.
Banyak pasien-pasien yang dijejali dengan resep dengan harga yang tinggi ya, karena biasanya kalau orang sakit itu obat semahal apapun mereka beli, mereka usahakan. Sedangkan seperti yang kita ketahui, tidak semua masyarakat di Indonesia berekonomi tinggi ya. Jadi ini sangatlah menyusahkan. Untuk saya mungkin saya tidak ada masalah. Kalaupun diberi 20 macam obat pun kalau memang saya memerlukan mungkin saya akan bisa membelinya ya. Namun untuk banyak orang, untuk apa ya? Karena obat itu tidak diperlukan untuk penyakit yang sedang diderita. Akhirnya teman-teman, dari 7 macam obat tersebut hanya tinggal 2 yang tersisa. Karena yang 2 itu menurut saya, oke, masuk logika saya mengalami yang penyakit yang saya derita dan itu memang obat yang saya perlukan. Sehingga saya mengatakan kepada dokter, ya oke dokter, saya hanya ambil yang 2 itu. Mungkin hal ini kalian akan mentertawakan saya ya, jadi seperti ada bargaining tawar-menawar dengan dokter. Tapi ini terjadi. Sampai dokternya itu karena saking keselnya mungkin ya, ada pasien seperti saya, dia mengatakan, "Bu, apa Ibu mau juga saya mencoret yang kedua obat ini untuk Ibu, jadi Ibu pulang nggak usah perlu obat." Nanti saya kan langsung ketawa. Oh, kalau menurut dokter saya tidak memerlukan obat, it's okay juga, saya bilang. Toh dokter bukan Anda sendiri, bahkan saya tidak akan pernah mau lagi bertemu dengan dokter seperti Anda. Begitu teman-teman. Jadi kan lihat, pulang dari dokter itu bukannya kita senang gembira, kita mendapatkan satu masalah baru. Namun teman-teman, di sini saatnya kita sekali lagi untuk lebih berhati-hati memilih dokter. Lain lagi ceritanya dengan dokter yang saya kenal baik di Pulau Bali, di mana ketika kebetulan saya sakit ya, jadi ini cerita panjang, pengalaman hidup apa yang saya rasakan sehingga saya mempunyai penilaian. Tidak semua dokter itu menjalankan tugasnya dengan baik, demikian. Ketika saya sakit di Bali, saya mengunjungi juga dokter itu ya, dan saya berkata, "Dok, mungkin saya memerlukan obat ini dan obat itu untuk menurunkan panas ya, karena beda udara ya di Swiss. Kalau ke Bali itu kadang-kadang saya punya flu kayak gitu. Oh, obat ini aja Bu, sudah cukup, nggak usah ditambah lagi. Silahkan diminum selama 3 hari. Kalau nanti 3 hari belum ada rasanya, setiap saat Ibu kembali lagi menelpon saya." Nah, gitu malah. Dan saya itu dibeli obat dengan obat yang murah ya, kayak gitu. Namun dia obatnya itu betul dan sudah 2 hari aja badan saya sudah enak kembali. Jadi memang ada juga dokter yang betul-betul memegang sumpahnya untuk menolong manusia ya, seperti kita atau juga untuk dokter hewan menolong hewan, tetapi ada juga dokter yang hanya berbisnis seperti dokter yang sebelumnya yang saya ceritakan. Sebetulnya masih banyak sekali kejadian atau case yang menimpa di keluarga saya di Indonesia yang bermasalah ya dengan para dokter-dokter, di mana yang terjadi kepada adik saya, contohnya dia menderita sakit bronkitis, masuk salah satu rumah sakit juga di Bandung, yang akhirnya dia harus dicuci darahnya. Kebetulan saya sedang datang juga berlibur di Indonesia, saya pribadi yang mengurusnya, yang mengeluarkan dari rumah sakit itu dan menggantikan ke rumah sakit lain sehingga ditangani dengan betul. Sampai saat itu saya bertemu dengan kepala rumah sakit dan tim dokter dari rumah sakit tersebut. Oh my God. Mohon maaf ya, di sini saya tidak akan menceritakan nama rumah sakitnya. Namun saya hanya ingin kepada teman-teman semua sekali lagi,
dokter itu bukan Tuhan dan tidak semua dokter menjalankan kewajibannya. Banyak yang hanya ingin mencari uang atau materi saja. Saya berharap untuk semua sahabat setelah mendengar cerita saya ini maka akan terbuka wawasan ya, di mana kita tidak usah takut-takut untuk menolak apa yang dikatakan dokter atau yang disuruh sama dokter yang sekiranya di luar logika kita. Bahkan kalau kita nggak ngerti, kita bertanya, untuk apa ini dokter? Fungsinya bagaimana? Itu tuh sudah hak pasien ya untuk menanyakan hal tersebut. Jadi sudah normal kalau kita sebagai pasien itu nggak tahu ini tuh apa. Makanya kan kita kan bukan dokter, makanya kita pergi ke dokter. Kalau kita sudah tahu semuanya, kita nggak perlu ke dokter, begitu kan? Nah, saya selalu menanyakan kalau dikasih obat itu, ini obat apa dokter? Dan kalau ada obat yang diberi dokter itu ya, kita harus bisa merasakan bagaimana reaksi kepada tubuh kita, karena tidak semua obat yang diberikan oleh dokter walaupun jenisnya sama bisa cocok untuk tubuh seseorang. Ya seperti contoh semula ya, antibiotik kan antibiotik, tapi kan itu banyak jenisnya dan banyak dosisnya kayak gitu. Ada beberapa antibiotik yang tidak bisa saya minum. Nah, jadi di sini fungsinya jangan takut untuk bertanya kepada dokter. Dan sudah tugas para dokter untuk menjelaskan semua yang pasien tidak mengerti. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.